Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kata Allah, kematian itu pasti dan pasti akan mendatangi kamu. Meskipun kamu mencoba bersembunyi di dalam pintu besi yang ditutup rapat-rapat. Dalam firman Allah yang lain disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengajian LKII di Masjid KJRI yang dirahmati Allah. Seperti yang bisa kita lihat bahwa pada malam hari ini kita membicarakan sesuatu yang sebenarnya kalau orang Sumatera bilang ngeri-ngeri sedap, ya. Bicara soal kematian. Mau tidak dibicarakan pasti terjadi. Kalau dibicarakan rasanya kok belum siap. Ya. Mudah-mudahan tema kita pada malam hari ini, kematian dalam perspektif tasawuf, bisa membuat kita semakin jelas membuat target-target, rencana-rencana yang besar apa yang mau kita buat dalam hidup ini. Tentu saja kualitas kematian seseorang itu sangat ditentukan dengan kualitas hidupnya. Apakah seseorang itu kematiannya baik atau tidak sangat tergantung dengan rencana-rencana yang dibuatnya hari ini. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira bahwa kamu diciptakan Allah untuk urusan yang sepele-sepele? Untuk urusan yang kecil-kecil? Kecewa dengan urusan kecil, marah dendam dengan urusan yang kecil. Ya, ataukah engkau juga menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Apakah ada di antara kita yang menyangka kita tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ayat ini sebenarnya berupa, meski dalam pertanyaan, tetapi itu sebuah pernyataan tegas. Wahai manusia, seolah-olah Allah ingin mengatakan begitu. Jangan kamu menyangka bahwa aku menciptakan engkau untuk urusan yang kecil-kecil. Dan jangan pula menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Kalau ada yang menyangka seperti itu, kita salah. Allah ingin mengatakan kita pasti dikembalikan kepada Allah. Dan untuk itulah Allah punya rencana dan tujuan yang besar. Kenapa kita diciptakan? Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi persiapan yang nyata. Kita perlu action dengan rencana-rencana yang terbaik. Harus selalu saya ulangi, kalau kita gagal berencana, sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kegagalan is a matter of time. Ya, kalau kita gagal, jadi bisa diprediksi kita gagal. Tapi insya Allah kalau kita berhasil membuat rencana yang terbaik dalam hidup ini, berhasil membuat rencana,
insya Allah kita merencanakan keberhasilan. Hadirnya Bapak Ibu pada malam hari ini kemari, mudah-mudahan ini bagian dari rencana besar kita. Meski kita tidak kaya-kaya amat misalnya di dunia ini, tapi Allah akan mengganti dengan kekayaan yang tiada tara. Meski gelar pendidikan kita tidak tinggi-tinggi amat, tapi Allah akan memberi gelar yang sesungguhnya. Kalau gelar di dunia ini hanya pemberian manusia, yang memberi pun sebenarnya manusia. Apalah arti gelar yang diberikan manusia? Kemuliaan itu bukan dari manusia, tapi kemuliaan dari Allah. Ya. Yang kemudian di dunia ini tak punya pangkat, yang tak punya jabatan, itu hal yang biasa di dunia. Di dunia memang bukan untuk tempatnya berpuas-puas diri. Insya Allah kita semua ini termasuk orang-orang yang berhasil membuat rencana-rencana besar dalam hidup kita. Sebelum pembicaraan berlanjut tentang kematian, ada baiknya kita merenungi 2 menit tentang kematian. Ya, silahkan kita lihat. Ini napas terakhir orang yang ya. Ketatnya persaingan hidup, krisis finansial, target pekerjaan, lilitan hutang, perusahaan, dan sejuta masalah di tempat kerja, serta tekanan hidup yang semakin sulit telah membuat Anda lupa dengan kematian. Na'udzubillah. Demikian pula berkumpul dengan orang yang kita cintai, keluarga, sahabat, pergi berlibur, makan minum di restoran, belanja di mall, konser musik, nonton televisi dan baca novel telah membuat Anda lupa dengan kematian. Memang ingat akan kematian merupakan hal yang menakutkan kebanyakan orang. Sehingga topik pembicaraan tentang maut sering dihindari oleh manusia. Sehingga paling sering dilupakan, tapi celakanya manusia tidak bisa menghindar dari datangnya ajal. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, piala bergilir itu pasti akan menghampiri kita. Bahkan bukan suatu hal mustahil, setelah nonton tayangan ini, mendengarkan ceramah ini, Anda akan menghapuskan napas terakhir. Who knows? Karena itu, Bapak Ibu, pada malam ini saya tidak lebih menyampaikan 3 hal. Yang pertama, memahami hakikat kematian tentunya dalam perspektif tasawuf. Yang kedua, tanda-tanda yang dapat diketahui jelang kematian, ya. Dan yang ketiga, cara mempersiapkan kematian. Ini yang saya sebutkan tadi, cara-cara mempersiapkan kematian yang terbaik, yang membuat rencana yang berhasil, merencanakan keberhasilan. Ya, rencana yang berhasil akan orang yang berhasil membuat rencana sama dengan merencanakan keberhasilan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kematian itu di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan dalam surat Az-Zumar, ya. Ayat surat 39 ayat 42, yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, ditahan Allah, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kalau berdasarkan ayat ini, bahwa saat kita tidur sebenarnya itu kita dalam keadaan mati juga. Ya, kalau ditahan Allah nggak dikembalikan, itulah yang sebenarnya mati. Yang dikembalikan Allah berarti kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena itulah setiap doa mau tidur kan kita baca. Ya. Apa doanya, Bu? Bismillah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, dengan atau atas nama Engkau ya Allah aku diberi kehidupan, aku bisa hidup, dan atas nama Engkau pula aku diberi kematian. Setelah itu ketika bangun tidur kita juga berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Ya. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang sudah menghidupkan aku setelah Engkau matikan, ba'da amatana, setelah kematian kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali yang sesungguhnya. Kemana kita kembali yang sesungguhnya, Bu? Kematian. Jadi kematian dalam perspektif Al-Quran ini ditahannya ruh, diambil ruh. Siapa yang mengambil ruh, Bu? Sang pemilik ruh, dialah Allah. Persoalannya, apakah Allah mengembalikannya atau tidak? Nah, di situ bedanya orang yang masih diberi kehidupan atau tidak. Kalau memang waktunya sudah datang ajalnya, ditahan Allah. Kalau waktunya memang masih diberi kehidupan, dikembalikan. Artinya hanya masalah waktu. It is a matter of time. Whether our God will return our ruh or not. Ya, akan mengembalikan ruh kita atau tidak. Jadi sekejap saja. Sekejap saja. Kalau memang terjadi, kadang-kadang kita heran. Ya Allah, usia yang sebenarnya masih sangat muda sudah dipanggil Allah. Kemarin masih sama-sama belanja, masih sama-sama tertawa dengan kita, sudah dipanggil Allah. Sekejap saja. Orang yang kemarin masih tersenyum-senyum, bersenda gurau dengan kita, kalau Allah menahan roh itu, tutuplah buku sudah. Tidak ada lagi waktu untuk muhasabah. Seperti kita ini, subhanallah, ini harga yang sangat mahal, ini kita bisa muhasabah, bisa menakar usia kita, menghitung-hitung usia kita, apa rencana-rencana yang terbaik yang hari ini mau kita lakukan, masih bisa. Ya, kalau sudah waktunya datang, tak bisa lagi. Sebentar aja. Karena itu, ya, ini hal yang pasti. Kalau memang diawali dengan sakit, kalau pada akhirnya dipanggil Allah, saya sering mengistilahkan dengan bukan obat yang tidak mujarab, ya Bu, bukan dokter yang tidak profesional, tapi kalau memang Allah sudah menahan roh itu, sudah tutup buku, ya. Makanya nggak usah jadi kaget kalau dipanggil Allah. Semuanya harus dalam keadaan siap, ya Allah. Aku siap, ya Allah. Semua kehendak-Mu, aku datang dari-Mu dan kembali kepada Engkau, ya Allah. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, ketika dia sudah dipanggil Allah, masuk dalam kuburan, masih belum terima. Kok cepat sekali? Ya. Dia bilang, Rabbi laula akhartani. Ya Allah, kenapa nggak ditunda sebentar lagi, ya Allah? Laula akhartani, tolong ditunda dulu. Laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar pun boleh lah ya Allah, jangan sekarang, tunda. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau tunda sekejap saja, sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, pasti aku akan berbuat baik, aku akan
menjadi orang yang sangat dermawan, membagi semua, nggak terlalu menahan-nahan hartaku. Aku akan bagi, aku tidak akan pelit lagi, aku akan beribadah, aku akan selalu khusyuk, sholat. Lah ini orang ini sudah dipanggil Allah, masih minta dikembalikan. Kemarin sudah dikasih umur 50, 60, ngapain? Sudah waktunya dipanggil, jangan minta kembali lagi. Nah ini kan sebenarnya orang yang lupa, sudah dikasih peringatan, jangan menyangka kamu tidak dikembalikan kepada Allah. Ya. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dalam hidupnya tidak biasa dia berdialog dengan Allah. Orang yang banyak berzikir, itu namanya dia berdialog dengan Allah. Orang yang selalu membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sebenarnya dialog. Tapi kalau bisa masuk ke dalam itu zikirnya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca setiap hari. Insya Allah nggak kaget lah kalau sudah dibaca begitu, kita berdialog dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Serahkan sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kalau ini dibaca, jadi zikirnya yang sederhana, yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahal azim. Ya. Rabbal baraya, ya. Astaghfirullah minal khotoya, itu tadi. Ya. Ya, jadi itu diulang-ulang, itu tanda kita ada dialog. Kalau udah dialog sama Allah, insya Allah Allah akan kasih kita hikmah-hikmah. Tidak terlalu kaget dengan apapun yang kejadian, hal-hal yang besar. Kita tidak kaget lagi karena kita sudah dibuka atmosfer pemahaman kita tentang hakikat hidup ini. Bahwa soal hidup, soal kematian itu adalah sebuah dinamika saja. Semacam satu paket. Ada siang, ada malam, ya. Ada gelap, ada terang, ada musim kemarau, ada musim hujan, ada hidup, ada mati. Satu paket itu. Jadi jangan kayak yang tadi tuh. Minta ditundalah, mau bersedekahlah, mau sholatlah. Kemarin sudah dikasih 50 tahun, 60 tahun, ngapain? Kok udah dikubur? Baru minta dikembalikan, ya. Kira-kira kan kalau ada orang seperti itu, kata Allah, apa kata Allah? Lah, tempatmu di sini bukan mau beramal lagi, betul nggak Bu? Saya mau beramal di kuburan, sudah tutup buku, kok mau beramal lagi? Kata Allah, tempatmu di kuburan ini untuk sekaranglah untuk membalas amal yang sudah engkau lakukan ketika kamu hidup di dunia. Saatnya untuk membalas, bukan mau beramal. Pokoknya kembalikan ya Allah. Ya samalah kayak orang kecelakaan, masuk rumah sakit, terus dia janji, nanti kalau sembuh, saya tidak akan kencang-kencang lagi naik kendaraan. Saya akan sangat hati-hati karena masih sakit.
Begitu sudah sembuh lupa diri lagi. Naudzubillah. Itu penyakit orang begitu, sama kayak orang masuk dalam kuburan itu, minta dihidupkan. Apa kata Allah? Tempatmu di sini mau dibalasi, bukan mau beramal. Disinilah tempat membalas apa yang sudah engkau lakukan ketika kamu hidup di dunia. Kata Allah dalam Al-Quran itu, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Ya sudah, rasakanlah olehmu. Inilah saatnya untuk membalas, karena engkau sudah melupakan kesempatan emas ketika kamu hidup di dunia. Akhirnya mereka ini pun mengatakan, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalau saja dulu ketika aku hidup di dunia mau berpikir, mau beramal soleh, ya, tidak terlalu membesar-besarkan sebenarnya masalah yang kecil, aku tidak akan mendapatkan azab yang pedih seperti ini. Lah, kalau ini nasi sudah menjadi bubur, menyesalnya jangan dalam kubur. Ayo kita sama-sama banyak menyesal di dunia ini tentang kelalaian kita. Ya Bu ya? Jangan menyesalnya di kuburan, percuma. Ternyata Bu, sudah di dalam kubur itulah baru terasa. Loh, betapa singkatnya rupanya hidup ini. Kalau sekarang rasanya kok lama, ya. Usia kita sudah masuk 50, 60, rasanya lama. Tapi begitu masuk dalam kubur, ya Allah kok sebentar sekali ya. Hilang semuanya. Yang kita rasa kok dulu di dunia lama, begitu masuk dalam kubur, ternyata banyak. Baru terasa ketika dikubur hal-hal yang selama ini kita besar-besarkan, ternyata nggak ada apa-apanya setelah masuk dalam kubur. Mungkin kita pernah kecewa dengan orang, kita merasa dihianati, kita selalu memikirkan sepanjang hidup kita. Begitu masuk dalam kubur lah, nggak ada apa-apanya rupanya. Arti selama ini kekecewaan kita mungkin karena egois kita sendiri, kita kecewa sama orang. Kita terlalu membesarkan hal-hal yang lain, begitu masuk dalam kubur, ya Allah nggak ada artinya rupanya. Ya, kalau saja kita mendapatkan hikmah bisa dibalik, ya, bahwa kita nanti, kita sekarang ini sudah melakukan semacam apa ya, visualisasi kematian. Kita akan sungguh-sungguh mengecilkan yang memang kecil dan membesarkan yang betul-betul besar. Itulah sebenarnya yang dirasakan para sufi, karena memang sudah dunianya berdialog dengan yang maha besar. Mereka memuji Allah yang sungguh-sungguh besar, ya. Mereka memuji Allah yang sungguh-sungguh maha rahman dan rahim. Yang dia puji itu memang benar-benar Allah. Pernah dengar Bu, orang kafir yang budiman? Orang kafir yang budiman itu memang dia menyembah Allah, memang dia sholat. Tetapi dia sholat, dia baca Quran, yang dia pikirkan Tuhan yang ada dalam pikirannya. Ya, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Selama ini dia berpikir Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya dalam pikiran. Tuhan itu tidak berada dalam pikiran kita. Makanya kita dengan berzikir itu, insya Allah kita memang menyembah Tuhan yang benar-benar Allah. Jangan sampai kita menjadi kafir yang budiman, menyembah Allah tapi Allah dalam pikiran kita. Insya Allah, Allah tempat kita kembali. Kalau kita sebut terus zikir, ya. Saya dulu diajarkan ketika belajar tasawuf itu bagaimana kita berzikir sesuai dengan naik turunnya nafas. Ya. Naik turunnya nafas itu kita hirup, kita hembus, sebenarnya itu adalah kendaraan untuk berzikir sebenarnya. Jadi para sufi menerjemahkan nafas itu yang kita tarik, hirup dan kita keluarkan, itulah sebenarnya kendaraan ruh. Ya, itu kendaraan ruh. Ya, kenapa kok nafas yang kita tarik, hirup setiap hari itu kalau kita ikuti dengan berzikir, subhanallah indahnya. Jadi tidak ada hari-hari yang terlewat, tidak ada detik-detik yang terlewat kecuali berzikir. Ya, kalau ini bisa kita amalkan luar biasa. Makanya dalam tarekat-tarekat tertentu, itu
mereka berzikir dengan seolah-olah mereka sedang berolahraga dengan mengatur nafas sehingga menimbulkan rasa kepercayaan diri yang sangat kuat, sehingga mereka menjadi orang yang sangat percaya diri, memiliki visi misi yang jelas tentang kehidupan ini dan tidak mudah lalai dan tidak begitu terpesona dengan apapun yang ada di dunia ini, kira-kira begitu. Insya Allah nanti kita bisa amalkan ya Bu ya, bahwa tarik napas dan saat kita keluarkan, itulah sebenarnya kendaraan ruh. Disitulah momentum untuk kita berzikir kepada Allah setiap detik, jadi tidak ada yang lalai sia-sia walaupun hanya 1 detik. Iya. Nanti, iya. Kenapa orang takut dengan mati? Biasanya tak kenal kan maka tak sayang. Mereka yang takut dengan kematian biasanya yaitu tidak tahu yang akan dihadapi setelah kematian. Belum tergambar ketika ibu pertama misalnya datang ke LA ini, misalnya tidak ada orang, pasti berpikirnya, duh gimana nanti ya, kan repot ya. Jadi ada semacam takut-takut, belum pernah dan tidak ada orang, kecuali memang yang sudah ada orang atau sudah berkali-kali. Nah banyak orang yang takut memang karena nggak tahu saja. Karena nggak tahu saja, kalau sudah tahu ya dia tidak akan takut. Yang kedua karena menduga yang dia miliki sekarang lebih baik. Dugaan yang salah. Ya mustahil dong, kehidupan dunia yang rata-rata 65-70 tahun ini lebih baik dengan kehidupan yang unlimited. Lucu sekali kalau dianggap yang di sini lebih baik. Jelas-jelas banyak ayat yang mengatakan ya bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih yang kekal. Ya, kalau ada orang yang menduga di dunia ini lebih baik, itu salah besar. Ya. Kemarin kita cerita Allah itu punya 100 rahmat yang kita raih hari ini, yang dinikmati manusia di dunia ini sejak Nabi Adam sampai sekarang, itu baru 1 rahmat saja. Sedangkan 99 rahmat lagi nanti diberi Allah. Yang berikutnya kenapa orang takut mati? Karena membayangkan sulitnya pengalaman mati, sulitnya pengalaman mati. Ya, tapi mudah-mudahan dengan prinsip ana inda zonni abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku, mari kita sama-sama berprasangka yang baik dalam hidup ini dan berprasangka yang baik bahwa saat akhir kematian kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cemas terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ini yang membuat orang takut mati, nggak perlu cemas. Makanya setiap berdoa, siapapun yang kita cintai, kita titipkan kepada Allah. Ya, kita titipkan Allah yang maha menjaga, ya Bu ya. Titipkan semuanya kepada Allah. Yang terakhir, kenapa orang takut dengan mati? Karena tidak mengetahui makna hidup dan mati. Mungkin kita sudah tahu ya, hidupnya manusia ini secara jasad sebenarnya dia ini bayang-bayangnya Allah. Sesuatu yang bayang-bayang tidak boleh jauh-jauh kepada yang asli. Wujud asli itu adalah Allah. Jadi kita ini hanya bayang-bayang Allah. Ya, kita ini suatu saat akan diambil, kita hanya dititipkan, kita hanya dipinjamkan. Ya, pahamilah asal usul dan hakikat kita. Ya, kira-kira begitu. Ini Bu, ini rumah masa depan kita. Ini rumah masa depan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini rumah masa depan kita. Para sufi itu dalam setiap ritual kehidupan, dalam setiap ritual melaksanakan perintah Allah, apakah dia sholat, apakah dia puasa, apakah dia melaksanakan haji, sebenarnya itu napak tilas kematian. Ini kan seperti sholat ini, bedanya kalau sholat berdiri, ini tidur. Bisa dibayangkan Bu? Makanya kalau berzikir,
Kalau berzikir bayangkan itu di depan kita, inilah gambar kita di depan mata kita. Kalau memang mau memprioritaskan hidup itu, prioritasnya yang terbesar adalah ya ini. Ya. Kalau bicara mati, ya itulah yang lebih pasti dari apapun yang ada di dunia ini. Misalnya saya pernah, bukan pernah, sampai saat ini saya pernah, bukan pernah lagi, sampai saat ini saya ingin merasakan atmosfer tinggal di Los Angeles, misalnya dalam jangka 2 tahun. Itu keinginan. Tapi apapun yang namanya keinginan, bisa iya, bisa tidak, bisa berhasil, bisa tidak. Dunia ini kan kemungkinan, bisa ya, bisa tidak. Ibu-ibu pingin punya menantu orang Indonesia saja. Tahu-tahu dapat menantu orang Amerika. Loh, mana bisa dipastikan, bisa ya kan, bisa tidak. Ibu pingin menghabiskan waktu di Indonesia. Bisa ya, bisa tidak. Semuanya serba mungkin, serba tidak ya atau tidak ya tidak. Tapi urusan kematian ibu nggak bisa bilang saya mungkin hidup, mungkin mati. Nggak bisa. Bicara kematian bukan mungkin. Pasti. Ya. Jadi bayangkan kata para ahli sufi itu kalau berzikir, bayangkan ada gambar kita di depan, gambar seperti ini. Ya. Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah kecintaan kita kepada Allah. Itulah yang nampak berharga. Kalau orang yang memang selama ini yang dianggap yang paling penting dalam hidup ini adalah popularitas, pasti dia berjuang mati-matian supaya dia populer. Orang itu yang dianggap yang paling penting. Orang akan memperjuangkan sesuatu yang menurut dia paling penting. Kalau yang menurutnya paling penting adalah popularitas, dikejar bagaimana supaya bisa populer. Bagaimana bisa menjadi bintang sinetron, bisa jadi penyanyi. Mohon maaf, beberapa informasi yang saya terima, banyak orang bisa menjadi populer, bisa menjadi penyanyi. Mohon maaf ya, tidak semua. Beberapa itu harus mengorbankan kehormatannya. Na'udzubillah. Kenapa? Itu yang menurut dia paling penting, makanya dia perjuangkan. Makanya kualitas kita itu Bapak Ibu sangat tergantung dengan pemahaman kita apa yang paling penting untuk kita perjuangkan dalam hidup ini. Hati-hati kita. Kalau menurut kita yang paling penting adalah wajah yang cantik misalnya, pasti yang dia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan tubuhnya yang atletis, wajah yang cantik. Makanya tidak heran ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana ya. Kalau berhias lama berdiri di depan cermin, ya. Suaminya sudah nunggu, ayo cepat mah udah terlambat. Enggak, sebentar lagi. Padahal sudah 15 menit nih. Akhirnya udah, begitu mau naik mobil nampak ada spion, cermin lagi gitu kan. Udah masuk ke dalam mobil, tas dibuka masih bawa cermin lagi, ya. Mudah-mudahan sekali-sekali begitu bercermin, anggaplah ada gambar kita seperti ini dalam cermin itu. Mudah-mudahan nggak apa-apa, itu menunjukkan kecerdasan. Kenapa? Ya kita memikirkan yang skala prioritas dong. Prioritas kita di mana? Ini yang lebih pasti nih. Ya. Kalau misalnya Pak Dani di belakang mau pulang katanya ke Jakarta, bisa ya bisa tidak itu. Loh, kalau Allah berkehendak sebelum pulang dipanggil, mana bisa ditolak? Nggak bisa Pak Dani menolak, nggak bisa. Itu maunya Allah. Ya. Karena urusan mati kan pasti. Soal waktu. Soal ibu duluan saya belakangan ya lain cerita kan gitu. Atau dibalik, saya belakangan ibu duluan. Ya. Jadi banyak orang lupa bahwa ada skala prioritas ya. Kalau lagi-lagi yang menurut dia yang paling penting adalah harta, ya harta aja taunya. Itu yang dia perjuangkan. Kalau kecantikan, kalau gelar pangkat. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, skala prioritas kita adalah kembali kepada Allah, di mana Allah merindukan kita, ya.
dan kita pun ridho dengan apa yang kita tinggalkan, dan kita meninggalkan kesan-kesan yang baik, karya-karya yang terbaik, meninggalkan keturunan-keturunan yang terbaik, dan kita menghadapi kehidupan yang sesungguhnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu prioritas kita, ya. Mudah-mudahan kalau memang itu prioritas, ya perjuangkanlah yang prioritas ini secara sungguh-sungguh. Ya. Makanya kata Allah, ittaqullaha haqqatu qoti. Kalau memang udah pasti mati, persiapkan mati dengan sungguh-sungguh. Kan begitu juga artinya. Kalau bertakwa, takwa yang sungguh-sungguh. Kalau memang kematian itu pasti, ya siapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau mengaji, mengaji yang sungguh-sungguh. Kalau sholat, sholat yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang setengah-setengah. Begitu Allah mau panggil, panggil. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau memang datang nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan walau sedetik. Para sufi itu karena memang setiap ritual, setiap sholat yang dia gambarkan adalah kematian, mau berangkat haji yang dia bayangkan itu adalah kematian. Jadi begitu kematian yang sesungguhnya datang, tidak kaget lagi. Memang untuk itu dipersiapkan semuanya. Tapi orang yang begitu mudah dijinakkan dengan harta, dijinakkan dengan pangkat jabatan, oh nggak siap kalau dipanggil itu. Kok cepat sekali. Mudah sekali dijinakkan. Ya. Semua yang kita usahakan penting, tapi jangan terlalu jinak. Terlalu jinak, jatuh kita terseret-seret dengan apa yang kita cari. Na'udzubillah. Kita bermohon kepada Allah. Ya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan ini laptop baru saya terima tadi setelah diperbaiki. Mungkin sebelum kita mengetahui ada 2 cara tentang kematian, coba kita lihat dulu episode ini untuk menggambarkan tentang kematian, ya. Ada renungan kematian ini. Jadi masih manual dia karena ini renungan kematian, sama-sama kita lihat. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ya. Kematian tidak mengenal waktu dan keadaan. Kapan saja, setiap detik, tak bisa kita sangka. Iya.
Ya, ternyata kematian terkadang memang seperti itu. Begitu tiba-tiba, semua juga mereka sebelumnya tidak pernah menyangka, pikirnya berjalan seperti yang direncanakan. Mungkin di antara yang dipanggil Allah itu punya rencana yang masih banyak sekali untuk dunia ini. Tapi begitu datang berbagai macam bencana atau datang hal-hal yang membuat kematian itu segera merenggut, ya tidak bisa ditolak. Disinilah memang setiap kita harus mampu melipat. Misalnya ada keinginan-keinginan, kita lipat bahwa keinginan yang jelas pasti adalah keinginan kita kematian itu kalau dijemput Allah, insya Allah kita betul-betul sudah dalam keadaan siap. Amin. Dua cara datangnya kematian. Jadi dalam Al-Quran itu jelas ada dua cara kematian. Kita lihat yang pertama firman Allah surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan sangat keras. Berarti ada kematian yang memang di mana malaikat mencabut nyawa kita itu dengan sangat keras, dengan sangat sakit, ya, dengan sangat berat. Ini tentunya kematian yang sering kita sebut dengan su'ul khotimah, kematian yang buruk. Na'udzubillah, kita bermohon kepada Allah, kan kita selalu berdoa, Allahumma rabbana hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, lembutkanlah, ringankanlah, mudahkanlah ketika ajal itu menjemputku. Ya Allah, ketika roh itu Engkau ambil, mudahkan dan ringankan. Kemudian kematian yang kedua adalah kematian yang dengan lemah lembut. Wan nasyitoti nasto, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringan. Mudah-mudahan ya Allah, kita yang hadir pada hari ini dan orang-orang yang kita cintai, termasuk kematian yang kedua, di mana kita dipanggil Allah dalam keadaan siap, dalam keadaan ikhlas, berserah diri, ridho kepada Allah, sehingga kematian itu ringan dan mudah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tidak mudah dijinakkan dengan apapun yang di dunia ini. Kita tidak mudah terseret-seret dengan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Karena hati kita ini untuk Allah semuanya dipersembahkan dan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesadaran seorang mukmin ketika mendapat ujian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini kita dari Allah dan kembali kepada Allah, ini hal yang pasti. Jika kita menyadari hal ini, maka tidak perlu sombong ketika diberi nikmat oleh Allah. Ngapain sombong? Kita cuma dititipi. Kemudian kita tidak akan putus asa jika kehilangan sesuatu. Apa? Untuk apa merasa kehilangan sesuatu yang dititipkan? Kalau diambil sama pemilik, nggak perlu merasa kehilangan barang-barang titipan. Karena itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan,
Jika ingin sukses bahagia di akhir perjalananmu, kamu harus kembali kepada Allah sejak awal permulaan. Kalau mau bagus di akhirnya, ya harus memulai terus menerus, dimulai lagi, kita mulai lagi. Kita anggap ketika kita beribadah, kita baru memulai. Ya, dan mudah-mudahan kita anggap ketika ini baru memulai dan seolah-olah ini juga yang terakhir, jadi sangat berhati-hati. Kalau mau sukses di bagian akhir perjalanan hidup kita, harus terus-menerus dikembalikan, ditarik lagi. Ya, dalam rangka untuk mereview ya perjalanan ibadah kita ini sudah kelasnya sampai mana. Ya. Inilah yang seharusnya bisa kita buktikan bahwa kita memang melakukan persiapan yang besar. Kemudian Imam Ibnu Athaillah juga mengatakan, siapa yang awal perjalanannya bersinar, akhir perjalanan hidupnya juga akan bersinar. Ya. Kalau memang sudah cahaya itu yang kita hadirkan setiap hari dalam diri kita, insya Allah yakin kepada Allah bahwa akhir hidup kita juga akan bersinar. Amin. Kemudian Imam Ibnu Athaillah juga mengatakan, dunia memang diciptakan untuk membuatmu tidak pernah puas. Kelelahan mengejar yang sementara ini atau dunia adalah karena Allah ingin menarikmu kepada kenikmatan tiada tara. Ya, supaya kita merasakan kenikmatan yang sungguh-sungguh. Karena itulah tidak perlu diberikan kepuasan di dunia ini. Kalau semua doa yang kita minta semuanya dikabulkan, ya, kalau semua yang kita inginkan sudah ada di dunia ini, orang nggak akan penasaran lagi nanti di akhirat. Ya. Karena itulah beberapa doa itu ditunda sama Allah, beberapa permintaan kita belum dikabulkan karena Allah ingin menunjukkan kenikmatan yang tiada tara nanti, ya. Dan bersyukurlah orang yang punya harapan yang besar. Itulah yang penting dalam beribadah, membangun harapan. Jangan sampai harapan itu berkurang kepada Allah, ya. Bisa-bisa saja orang yang mungkin kita lihat ibadahnya tidak sehebat kita, tetapi dia terus membangun harapan. Bagiku punya harta harus meningkatkan kekuatan iman. Makin bertambah harta, iman akan bertambah. Seharusnya begitu. Bagiku yang kebetulan tidak diberikan Allah banyak harta di dunia ini, ya itu adalah cara Allah untuk mengganti dengan yang lebih banyak, mengganti dengan yang tiada tara. Nanti itulah harapan-harapan yang harus kita bangun. Saya kira ayat ini sudah sangat sering diperdengarkan dan dibacakan. Inilah ayat tentang orang-orang yang memang dipanggil Allah dalam keadaan di mana Allah rindu memanggilnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini termasuk mendapatkan kematian yang seperti ini. Wahai jiwa yang sudah aku tenangkan, pulanglah kamu kepada Allah dalam keadaan ridho dan aku pun ridho. Masuklah kamu jadi bagian dari hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Tentang kematian yang berat tadi, kematian yang susah, yang menyakitkan, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada orang soleh yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Dia bertanya, wahai Ka'ab, tolong kabarkan kepada kami tentang kematian yang su'ul khotimah tentunya. Baik wahai Amirul Mukminin, kata Ka'ab, kematian yang su'ul khotimah itu laksana sepucuk ranting yang banyak durinya, yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Setelah tiap durinya mengait sebuah urat, ranting tersebut ditarik oleh orang yang amat kuat tarikannya hingga tercabutlah sejumlah urat yang ada di dalam perutnya dan tertinggallah sisanya. Jadi ada yang tersangkut, ada yang tertarik, tercerabut usus-ususnya itu, dan ada yang tertinggal. Begitulah kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah, kita bermohon kepada Allah agar kita tidak termasuk mendapatkan kematian yang seperti ini. Kalau orang seperti ini kematiannya sudah sakit, nanti setelah di kuburan juga mendapatkan siksaan, di dalam neraka juga berlipat-lipat kesakitan yang dirasakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Karena itu jangan terlalu jinak. Lagi-lagi inilah yang harus kita lakukan. Kalau mencintai sekedarnya saja, ya, untuk apa terlalu cinta untuk di dunia ini? Toh pasti akan ditinggalkan. Betul nggak, Bu? Puas-puaskan saja kalau memang mau puaskan. Tapi apa kita bisa menentang kematian? Beramallah sesukamu, main-main aja ibadahnya. Tapi yang harus dijawab, apa bisa kita menolak setiap balasan Allah yang sakit dan menyakitkan itu? Tidak bisa. Kembali Imam Ibnu Athaillah mengatakan, siapa yang sukses di akhir kehidupannya biasanya memang selalu memulai dengan rencana-rencana yang besar dalam setiap awal aktivitasnya. Ini tadi, siapa yang bersinar awal kehidupannya, memulainya dengan segala ridho Allah, akan berakhir juga dengan ridho Allah juga. Apa sebenarnya hakikat kematian itu? Hidup dan mati adalah semacam dinamika, syarat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tinggi, ya, lebih indah, ya memang harus lewat dunia ini dulu. Jadi syaratnya untuk bisa mendapatkan balasan yang nikmat, ya memang lewat pintu dunia ini dulu. Makanya lulus enggak kita di sini? Ya, giliran panennya sebenarnya yang sungguh-sungguh panen ya ketika di akhirat nanti. Di sini tempat mencangkul, tempat bersusah-susah, tempat mendapatkan ujian, kata Allah, tempat mendapatkan banyak cobaan, tapi panennya nanti di akhirat. Insya Allah kita semuanya ini sudah merasakan panen sebelum panen yang sesungguhnya. Itu hanya dirasakan oleh hati yang selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rugi kita. Sudah hidup di dunia ini juga pas-pasan, ya. Tapi nanti kalau dipanggil naudzubillah juga Allah tidak ridho dengan kehidupan kita, waduh. Ya, rugi kita. Kemudian para sufi itu memang sudah biasa melakukan simulasi kematian. Mutu qabla an tamut. Matilah kamu sebelum mati yang sesungguhnya. Maksudnya mereka sudah biasa mengontrol hasrat, mengontrol keinginan. Mereka cukup sabar. Mereka tahu prioritas yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mudah tergoda dan terseret dengan jalan yang dibenci Allah. Kira-kira begitu. Jadi kematian itu juga bagi para sufi diterjemahkan momen penobatan seseorang jadi raja yang sebenarnya. Jadi sekarang ini kita belum jadi raja. Ketika Allah memanggil kita, disitulah kita disematkan krowen, mahkota di kepala kita bahwa sudah waktunya kita menjadi raja. Jadi kematian itu sebenarnya penobatan, diangkat kita menjadi raja. Ya, luar biasa. Kematian juga diibaratkan menetasnya telur-telur. Mungkin pernah saya sampaikan, telur ayam hanya bisa sempurna menjadi ayam kalau telurnya menetas. Bisa nggak, Bu, telur itu masih telur sudah kita bilang ayam? Nggak bisa, telur ya telur. Ya, ayam ya ayam, kalau telur menetas baru bisa jadi ayam. Artinya sempurna menjadi ayam. Maksudnya apa? Maksudnya sempurnanya kehidupan itu sebenarnya ketika Allah sudah mengambil ruh kita itu menjadi sempurna, tinggallah yang casingnya, kan begitu. Jasad ini kan ceritanya casing nih. Tapi begitu ruh diambil, kemudian dia menjadi bersatu dengan sang pemilik. Jadilah ruh itu abadi, jadilah ruh itu tidak dikungkung oleh jasad lagi, jadi sempurna dia. Jadi sebenarnya kematian itu bagi para sufi itu adalah perjalanan kesempurnaan. Ya. Perjalanan kesempurnaan. Ya. Maut adalah saat berbahagia berjumpa dengan sang kekasih. Bisa dibayangkan, Bu? Kalau bapak, ibu, sepasang suami istri dipisahkan oleh sebuah keadaan, sudah berpuluh-puluh tahun, jangankan berpuluh belasan tahun nggak jumpa dengan suami atau istrinya berbelasan tahun. Ketika keduanya dilanda rindu yang sangat kuat,
tiba-tiba tanpa diduga bisa bertemu dengan rasa keharuan dan cinta yang besar sekali. Mereka berpelukan. Terus si istri bilang, "Pak, jangan marah, Pak." "Kenapa?" "Semua perhiasan-perhiasan yang dulu Papa beri hilang semuanya, jangan marah, Pak." Terus suaminya bilang, "Kenapa Papa harus marah? Berjumpa dengan kamu ini sesuatu yang sangat membuat Papa bahagia, nggak bisa dibandingkan hanya sekedar perhiasan-perhiasan. Apalah arti perhiasan dengan berjumpa dengan kamu?" Kira-kira begitu. Bisa dipahami, Bu, ya? Mana lebih penting, Pak, berjumpa dengan istri atau hanya berjumpa dengan perhiasannya? Pasti berjumpa dengan istri. Nilai perhiasan menjadi tidak ada apa-apanya. Nah, seseorang yang berjumpa dengan Allah pada hakikatnya membuat yang lain itu kecil semuanya. Nggak ada artinya. Benar yang dibilang Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu masa di mana orang merasa yang lain-lainnya itu jadi kecil karena sudah berjumpa dengan yang maha besar, kekasih yang menantinya. Kira-kira begitu. Terakhir, maut adalah saat berbahagia berjumpa sang kekasih. Seorang pencinta tak akan pernah melupakan janji pertemuan dengan zat yang dicintainya. Ya, coba kita kembali ke film yang tadi. Ini masih manual karena ada kesalahan tadi. Ya, coba kita lihat ini durasi 2 menit. Ini tentang kematian ini. Beginilah. Memiliki cita-cita, keluarga, dan harapan akan masa depan. Ada orang-orang yang dimumikan yang tidak dikubur ya. Ini seperti inilah jadinya. Hanya tinggal tulang belulang yang dipamerkan di museum. Tak satu pun dari orang-orang yang hidup 100 tahun lalu ini masih hidup sekarang. Sekitar 100 tahun ke depan, semua orang yang Anda saksikan sekarang akan mati. Dan tak hanya mereka, tapi setiap orang yang Anda kenal, cintai, atau benci, termasuk Anda sendiri, juga akan mati. Karena setiap denyut nadi Anda sebenarnya mendekatkan diri Anda kepada saat kematian Anda. Pemahaman tentang waktu sesungguhnya adalah penghitungan mundur saat kematian manusia. Misalnya, telah ditakdirkan berapa hari, berapa jam, atau bahkan beberapa menit lagi setiap orang yang menyaksikan film ini akan masih hidup. Dan rentang waktu yang tersisa ini semakin mendekati titik nol. Dan akhirnya, waktu yang dijanjikan pun datang, dan penghitungan mundur pun berakhir. Jantung Anda yang telah berdetak bertahun-tahun akan berhenti berdetak, dan Anda akan menghembuskan nafas terakhir. Dan kematian akan membawa Anda pergi. Tubuh Anda mulai terasa dingin. Kini Anda sedang menyaksikan tubuh yang semakin dingin setelah kematian yang direkam dalam kamera pemindai suhu. Suhu tubuh turun dengan cepat dan kematian mengiringinya. Ya, berarti setiap kita sebenarnya terus menghitung mundur. Kita berkejaran dengan waktu sampai pada akhirnya, dan pasti kematian itu akan menjumpai kita. Ya, mau dengar, Bu?
kisah-kisah orang soleh saat berpulang ke rahmatullah. Ya, sebagian sudah pernah saya sampaikan. Hanzalah, sahabat yang ketika diajak berjihad padahal masih bersenang-senang dengan istrinya, dia tinggalkan. Begitu mayatnya tewas dalam peperangan, semua orang heran, jasadnya basah kuyup, rupanya malaikat sudah memandikannya. Inilah orang yang memang sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, Allah balas dengan kebaikan. Abdullah bin Mubarak, seorang sufi yang begitu detik-detik kematiannya dia mengatakan, jangan pernah menangis dengan kepergianku, karena aku akan berjumpa dengan sang kekasih yang aku tunggu-tunggu. Bilal bin Rabah, inilah momentum yang paling aku tunggu-tunggu, jangan menangis wahai keluargaku, wahai istriku tercinta, inilah sebenarnya momentum yang aku tunggu-tunggu. Disinilah aku akan berjumpa dengan Allah dan kekasihnya Rasulullah SAW, katanya. Bagaimana Zunun al-Misri yang saya ceritakan kemarin? Ya, Zunun al-Misri begitu detik-detik kematiannya, keluarganya berkumpul, terus keluarganya mengatakan, wahai Zunun al-Misri, tolong tinggalkan wasiat kepada kami. Zunun al-Misri mengatakan, jangan ganggu aku. Tidak ada wasiat-wasiat yang aku berikan saat ini. Aku sedang terpesona dengan keagungan dan kebesaran Allah. Saat ini aku terpesona dengan menyaksikan keindahan Allah. Ya. Bagaimana Ibnu Arabi, begitu juga. Inilah momentum yang aku tunggu-tunggu. Inilah momentum yang sangat membahagiakan. Ya. Dan yang An-Nasai, saya sudah pernah juga menyampaikan di sini. An-Nasai, Pak, tahu Pak? Ini hari Kamis, An-Nasai mengatakan, Kamis depan, minggu depan, Kamis depan malamnya, malam Jumat aku akan dipanggil Allah. Tolong makamkan aku di hari Jumatnya. Persis seperti yang dia sampaikan, malam Jumatnya dipanggil Allah lah dia. Tahu persis dia kapan wafatnya. Dan yang luar biasa Imam Ghazali. Dia wafat, dia mandi sendiri, dia wudhu, dia kafani dirinya sendiri. Ketika mengafani kepalanya dia tidak bisa, dia suruh kakaknya. Begitu selesai dia dikafani kepalanya, saat itulah Imam Ghazali dipanggil Allah. Jadi sudah mandi, sudah dimandikan, sudah dikafani. Kenapa bisa terjadi begini? Karena memang ada dialog dengan Allah. Ya. Jadi kalau nanti ibu misalnya marah sama bapak, jangan berani-berani mengkafani sendiri, aku akan mati, gitu ya. Belum tentu itu. Ya, kalau Imam Ghazali tahu dia kematiannya. Nih kisah-kisah orang saleh, ya luar biasa. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak sampai seperti level ini, tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri dan bermohon supaya kita tidak dalam kelalaian. Ya. Ini banyak memang dikisahkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir pasca kematian. Mereka mengatakan, ya, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari berbangkit kelak, dan orang kafir telah melihat dengan jelas akibat perbuatan mereka menentang ayat-ayat Allah selama ini. Mereka mengeluh, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali pula, lalu kami mengakui dosa kami. Adakah jalan keluar? Mungkin gak kami bisa keluar dari sini, dari kesulitan yang dahsyat pada hari ini? Apalagi, apa gunanya diucapkan? Udah terjadi. Rupanya periode manusia itu seperti dalam Quran yang disebutkan, apa tadi katanya, kami 2 kali hidup, 2 kali mati. Jadi ini kita semuanya nanti mengalami apa yang namanya 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama ya sebelum kita dimasukkan ruh ke dalam diri kita, itu mati. Sebelum kita diciptakan Allah, itulah mati yang pertama. Dan mati yang kedua saat kita, ya, saat kita nanti dipanggil Allah ketika di dunia ini, mati yang kedua. Sedangkan hidup juga 2 kali, hidup yang sekarang ini
dan hidup di akhirat. Jadi menyesalnya jangan di padang mahsyar, jangan menyesalnya di kuburan, menyesalnya hari ini. Kalau mau menyesal, ayo sama-sama kita menyesal, mohon ampun, mohon tidak lalai lagi, ya. Karena waktu terus mengejar kita. Ya, banyak kisah-kisah orang, ya, luar biasa. Betapa kalau memang saatnya datanglah hari itu, tutup buku semuanya, tidak ada waktu lagi untuk muhasabah, waktu untuk mau ini mau itu sudah tidak ada lagi, selesai sudah. Ini Imam Bukhari pernah berkata, peliharalah waktu rukukmu ketika senggang. Maksudnya boleh memperpanjang rukuk dengan doa-doa supaya kita dimudahkan saat Allah memanggil kita. Boleh jadi kematian akan datang secara tiba-tiba. Betul gak, Bu? Betapa banyak orang yang sehat dan segar bugar lantas meninggal dunia dengan tiba-tiba. Banyak itu. Ya. Kata Imam Bukhari, pelihara waktu rukukmu. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, adakah orang yang akan dibangkitkan bersama para syuhada? Kata Rasulullah, ada. Siapakah orang yang dibangkitkan bersama para syuhada? Yaitu orang yang mengingat maut 20 kali dalam sehari semalam. Berapa kali, Bu? 20 kali. Ini orang yang dibangkitkan bersama para syuhada. Ya. Bagaimana cara kita supaya bisa dibangkitkan dengan cara yang baik? Tidak lain dan tidak bukan harus menghargai sisa umur, ya. Kata Rasulullah, gunakan 5 kesempatan yang ada padamu sebelum datang yang 5. Ini sudah sering, igtanim khamsan qabla khamsin, kan gitu. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5, ya. Sempatmu sebelum sempitmu, matimu hidupmu sebelum mati, sehat sebelum sakit, waktu luang sebelum sempit, masa muda sebelum masa tua, kayamu sebelum miskin. Itu kalau kita persiapkan, ini namanya kita menghargai sisa umur yang diamanahkan Allah. Kalau nggak disiapkan, itu namanya kita tidak menghargai sisa umur. Dan orang yang paling cerdas ini tadi, orang yang paling rajin mengingat mati dan mempersiapkannya, itulah orang yang paling cerdas yang akan memperoleh kehormatan di dunia ini dan di akhirat. Ini terakhir ya, pahala yang mengalir, pahalanya biar mengalir. Ini kemarin sepertinya sudah sebagian disampaikan. Apa yang membuat pahala terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil Allah? Mau ya, Bu, biar mengalir terus? 7 hal kata Rasulullah. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Ajarkan ilmu kepada siapa yang bisa kita ajarkan. Mengalirkan sungai, membuat sumur, menanam tanaman, membangun masjid, orang yang mewariskan mushaf, dan orang yang meninggalkan anak yang soleh. Nih, terakhir ya, para sufi, di buku-buku para sufi itu ditemukan hasil sebuah survei tanda-tanda orang yang dapat dikenali 1 tahun sebelum wafat. Mau tahu, Bu, tanda-tanda 1 tahun sebelum wafat? Ini berdasarkan survei. Misalnya orang dia cerita, dia nggak tahu kalau dia akan mati, tapi dia cerita, aku seperti ini, aku seperti ini. Oke, dicatat. Setelah itu ada juga orang menceritakan yang sama, ya, dicatat juga. Ternyata dari ratusan atau mungkin ribuan yang mati, diketahuilah tanda-tanda 1 tahun sebelum kematiannya. Jadi bisa diketahui 1 tahun sebelum kematian. Apakah kita sudah mendapatkan tanda-tanda itu, berarti tahun lagi lah kita dipanggil Allah. Yang pertama, 12 bulan sebelum kematian katanya akan mendengar suara-suara aneh. Suara-suara aneh itu suara lain dengan suara yang ada di dunia. Ya, lain dengan suara yang ada di dunia ini. Aneh suaranya itu. Apakah suara memanggil-manggil, suara orang berzikir, suara orang menjerit, begitu yang berdasarkan cerita orang yang mau dipanggil itu. Dia nggak tahu, dia cerita begini. Ternyata setelah dikumpulkan banyak sama, pengalamannya sama, dan ternyata 12 bulan setelah itu dia pun dipanggil oleh Allah. Ini terjadi banyak orang. Ada di antara bapak-bapak yang pernah mendengar suara-suara aneh? Ibu-ibu udah pernah, Bu?
Kalau belum berarti masih panjang lah, ya. Masih banyak persiapan yang bisa kita lakukan. Ini 12 bulan. Pak Dani udah pernah dengar? Sembilan bulan sebelum kematian, berdasarkan survei, tiba-tiba melihat sinar matahari bersinar hitam. Tahu-tahu kita keluar rumah, kok matahari sinarnya nampak hitam. Kalau dia nampak seperti ini, katanya ini 9 bulan. Lagilah dipanggil Allah. Mudah-mudahan belum pernah Bu ya melihat matahari warna hitam ya. Belum, ya. 6 bulan sebelum kematian katanya tiba-tiba melihat air berwarna kemerah-merahan. Api tampak berwarna hitam. Misalnya ibu mau masak ini, kok api biasanya nggak pernah warna hitam, ini tiba-tiba sekilas kok nampak warna hitam. Udah pernah Bu merasakan gitu? Belum. Kalau Bapak belum pernah ya Pak ya, berarti masih panjang umurnya ya, 6 bulan. 100 hari sebelum kematian, katanya sekonyong-konyong di depan mata tampak seperti lautan, ya, terbentang laut yang luas. Tiba-tiba ketika dia buka matanya, kok ada laut yang terbentang luas. Pernah ibu merasakan ini? Pak Andani pernah? Belum ya? Ini kalau sekonyong-konyong nampak laut yang terbentang luas, katanya ini tinggal 100 hari lagi nih. Ya, kalau udah pernah, kalau Pak Hamdani pernah nampak begini, ini zikirnya harus didobel nih, terus lebih banyak zikirnya ya. Kalau belum, insya Allah masih bisa lah. 80 hari sebelum kematian katanya apabila menopang tangan di atas kening sendiri, menopang begini, padahal di depan matanya sendiri, dia tidak melihat lengannya lagi, nggak nampak dia padahal di depan mata. Nanti ibu di rumah praktekkan ini, Bapak ya, ketika dia gini, kalau tidak melihat lagi tangannya, itu tinggal 80 hari lagi. Ya, ini berdasarkan survei Bu ya. Survei itu kekuatannya namanya ilmu ya, tidak dalam Quran, tidak dalam hadis, tapi ini survei ya. Survei yang dialami oleh banyak orang ya. 70 hari sebelum kematian katanya tidak dapat menggerakkan jari manisnya dengan leluasa. Coba Pak Dani digerakkan jari manisnya. Oh masih panjang lah umurnya. Ibu-ibu kalau nanti di rumah agak payah-payah jari manisnya, katanya tinggal 70 hari lagi ya. 60 hari sebelum kematian katanya tiba-tiba melihat bahwa matahari laksana cermin yang di dalamnya terdapat wajahnya. Dia lihat matahari, kok ada gambar saya di matahari. Nah itu tanda-tanda 60 hari lagi lah itu. Pernah ya Pak nampak gambar kita di matahari? Kalau belum, insya Allah masih panjang tuh siangnya. Ibu belum pernah ada ya? Begitu dia lihat matahari, loh kok ada gambar saya di matahari. Ini cerita orang yang setelah itu memang beberapa orang terjadi berulang-ulang, 60 hari lagi lah itu usianya. Tapi lagi-lagi harus saya tegaskan, ada yang jauh lebih penting untuk dipersiapkan daripada mengenal tanda-tanda. Mengenal tanda-tanda tapi kita ibadahnya juga nggak serius, ya sama saja. Yang penting kan persiapan dalam bentuk ibadah kita, yang cerita-cerita kemarin, bagaimana syukur, keriduan kita, keikhlasan kita, taubat kita, itu yang jauh lebih penting. Kalau ini kan hanya sekedar pengetahuan ya. 50 hari sebelum kematian tiba-tiba cahaya luar biasa indah gemilang tetapi sekejap menghilang. Ada cahaya lewat, indah sekali cahaya tiba-tiba menghilang. Kalau itu kita saksikan pengalaman orang yang seperti ini, usianya tinggal 50 hari lagi. Bukan, cahaya. 40 hari sebelum kematian katanya kuping akan berdengung terus menerus. Pernah apa terasa Bu ada dengung-dengung? Bukan karena sakit tapi tiba-tiba kok dengung-dengung ya. Ini katanya 40 hari lagi. Ya. Kalau 40 hari lagi masih banyak itu. Ya, untuk waktu bertobat ya. 30 hari sebelum kematian, perasaan kadang-kadang kosong dan tidak ingat apa-apa. Kadang-kadang sama anaknya kok bisa lupa, siapa nih ya? Baru ingat lagi, anak saya rupanya ya. Lupa dia, ini siang atau malam, tiba-tiba sering-sering begitu. Itu biasanya 30 hari lagi.
Ada Bu yang suka lupa sama anak sendiri pun lupa? Kalau enggak berarti masih panjang lah insya Allah. Suaminya lupa. 20 hari katanya sebelum kematian, di matanya seperti ada yang bergerak terus menerus, entah apa, pokoknya ada yang bergerak terus di matanya, itu tanda 20 hari itu. 7 hari sebelum kematian, langit-langit mulut, ya ini 7 hari Bu, minggu lagi. Langit-langit mulut apabila dijilat dengan ujung lidah tak terasa geli lagi. Coba Pak Dani masih geli nggak? Kalau masih geli berarti masih panjang lah itu. Kalau sudah tak geli lagi, tak sensitif lagi, tinggal 7 hari. Ini cerita orang yang menceritakan pengalamannya. 7 hari lagi tuh, kalau nggak geli lagi. 3 hari sebelum kematian mendengar suara gaduh dan kadang-kadang mendengar suara tangis bayi yang baru lahir. Gimana suara bayi yang baru lahir Bu? Gitu ya, itu 3 hari lagi. Ini pengalaman orang yang cerita. 24 jam sebelum kematian, napas yang keluar dari hidung terasa sangat dingin seperti salju. Setiap bernapas menembuskan terasa dingin sekali. Coba Pak bernapas masih hangat apa dingin sekali? Kalau hangat berarti masih panjang. Kalau sudah sangat dingin, hembusannya itu katanya tinggal 24 jam lagi. Lidah terasa panas, hidung menjadi kuncup, denyut yang ada pada bagian dada bergetar hebat. Ya, dalam survei yang lain juga secara singkat ya disebutkan, misalnya 7 hari sebelum kematian itu dia misalnya sedang sakit keras, tiba-tiba sembuh, nampak segar bugar dan mengidam makanan, ingin sekali makan ini makan itu, padahal dia awalnya sakit tapi kok tiba-tiba sembuh, ingin makan ini makan itu, biasanya tinggal 7 hari lagi. Terus bagi ibu-ibu yang pakai anting-anting, itu dari depan itu sudah nggak bisa dilihat lagi anting-antingnya karena sudah berbelok ke belakang. Itu biasa tinggal 7 hari lagi. Dalam penelitian yang lain, ketika tinggal 3 hari lagi, itu ketika ditidurkan di tempat yang rata, itu sudah tidak ada ruang lagi di tengah-tengahnya, karena sudah rebah semuanya. Kalau orang yang usianya masih panjang, masih ada ruang, walaupun besar lidi, masih ada ruang di tengahnya tuh. Tapi kalau usianya memang tinggal 3 hari lagi, sudah jatuh semuanya. Walaupun gemuk ada tetap ruangnya. Tapi jangan nanti Pak Dani mengunjungi orang sakit, coba saya lihat dulu bawahmu masih ada enggak? Begitu, jangan. Ya, itu tanda-tanda kebahagiaan. Jadi saya kira ada yang jauh lebih penting, ini sekedar pengetahuan ya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita lagi-lagi mempersiapkan diri dengan banyak bertobat, berulang-ulang bertobat, banyak beristighfar, banyak berzikir ya. Lagi-lagi tidak dijinakkan oleh apapun yang ada di dunia ini, biasa-biasa saja tapi bermuara semua yang kita lakukan itu kepada Allah, itu jauh lebih penting. Dan insya Allah lagi-lagi kita yang hadir pada hari ini mendapatkan husnul khatimah, dimudahkan oleh Allah semuanya perjalanan akhir kehidupan kita. Saya kira sudah 9:30 sebelum kita tutup dengan doa. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita sharing-sharing. Ya, mohon maaf banyak kekurangan karena memang dalam 2 hari ini nggak bisa dioperasikan. Baru tadi laptopnya bisa dibenarkan, sehingga ada hal-hal yang mungkin nampak tidak dipersiapkan secara baik. Memang baru ini saya terima laptopnya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup dengan doa. Ya, silahkan.
pertanyaannya pertanyaan apa saja ya. Itu sebenarnya pertanyaan yang selama ini sudah kita ketahui, itu hanya sekedar salah satu proses saja. Itu sebagai sebuah proses akumulasi yang selama ini kita ibadahnya bagaimana, nggak bisa menjawab pertanyaan kalau memang amal-amal sebelumnya tidak benar, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan, walaupun kita sudah hafal tidak bisa juga dijawab, ya kan? Ya pertanyaannya kan yang biasa itu dalam hadis itu ditanya man rabbuka, kan begitu, siapa Tuhanmu, ya kan? Pertanyaannya lagi apa kitabmu, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa kitabmu, kitab ya Al-Quran. Siapa di mana kiblatmu, itu pertanyaan yang ada di dalam hadis gitu. Ya, kiblat kita tentu saja menghadap Ka'bah, kan begitu. Siapa nabimu? Tentu saja yang dimaksud itu adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini itu lagi-lagi itu akumulasi saja dari ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya, walaupun dihafal. Kalau misalnya kita ibadahnya tidak bagus, tidak baik, banyak kejahatan, kita tidak akan mudah menjawab itu. Ya, makanya lagi-lagi bagaimana ibadah, kualitas ibadah kita, itulah yang akan menjadikan kita mampu atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini ya memiliki persiapan yang baik, ya, dalam keadaan bersih saat dipanggil Allah, dan dimudahkan saat pertanyaan-pertanyaan meluncur dari malaikat, ya, dan kita bisa menjawabnya berdasarkan ibadah kita sebelumnya. Saya kira begitu. Silakan Pak, Ibu, kita tutup dengan doa. Silakan Pak Ali. Ya. Omong. Sudah tidak ditanya Pak. Tadi kurang jelas. Ingin Bapak jelaskan lagi bagaimana menggunakan pernapasan untuk pada waktu di posisi dengan cara yang paling baik untuk melaksanakan peraturan itu dengan cara pernapasan yang Bapak bilang tadi kurang jelas. Menurut sebahagian para sufi, ya, nafas itu adalah penggerak ruh yang ada di dalam diri. Jadi makanya mereka menggunakan dengan teknik-teknik, ya, pernapasan tertentu. Sebenarnya ada yang sangat sederhana. Kita kan bernapas tanpa kita sadari, kita urut, kita keluarkan, urut, keluarkan, ya. Saya kira jangan dibuat jangan dianggap sulit, ya. Ketika kita tarik, subhanallah, begitu keluar, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi nanti lama-lama nanti yang terkatakan ketika nafas keluar masuk itu adalah Allah, Allah, Allah. Ya, sama seperti detak jantung yang terus-menerus bergerak. Sebenarnya itu adalah sarana kita sedikit pun tidak boleh lalai dari berzikir kepada Allah. Tetapi memang ada orang-orang tertentu, saya sendiri belum, untuk teknik pernapasan yang lebih tinggi, sehingga ada orang-orang tertentu melakukan ini. Saya belum sampai ke sana, tetapi mereka merasakan pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat mereka lebih kuat, mereka merasa lebih sehat, ya. Nanti kita bisa cari sendiri sebenarnya apa fungsi-fungsi pernapasan di dalam tubuh.
ternyata betul-betul dapat dibuktikan bernafas itu adalah terapi kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Ya, sebenarnya ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang non-muslim juga dimanfaatkan, tapi kan sayang kalau kita dianjurkan berzikir setiap saat, kalau kita ikuti bareng dengan zikir, nah tentunya ini akan jauh lebih baik, bisa menyehatkan dan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Saya kira nanti kebetulan saya belum praktek yang begitu, karena memang saya baru mengetahui dari praktek-praktek di Naksabandia itu. Nanti Bapak kalau mau lebih tahu bisa sebenarnya searching di Google bagaimana mereka ketika berzikir mereka arahkan dua jari, setiap zikir itu mereka arahkan dua jari di dada sebelah kiri, mereka arahkan juga zikir di bawah dada sebelah kanan dua jari, juga ke jantung. Itu nanti ada namanya zikir-zikir latifah, zikir-zikir yang sangat lembut yang diarahkan kepada titik-titik. Jadi ada 7 titik di dalam diri ini, nanti diarahkan zikir ke titik-titik yang dimaksud. Ya, saya kira nanti kita bisa sama-sama lihat di situ, karena dalam hal teknik-teknik pernapasan yang diiringi dengan zikir, saya terus terang belum melakukan itu, tetapi pengalaman banyak teman-teman saya, mereka merasakan pengalaman yang luar biasa di dalam menatap dan memahami rahasia-rahasia di dalam diri ini. Saya kira nanti bisa kita lihat lebih jauh ke situ, Pak, karena saya memang tidak melakukan teknik-teknik yang dimaksud, tapi sebagai gambaran begitulah, ada titik-titik tertentu di dalam diri ini, ya. Kalau nanti zikirnya kita arahkan ke situ, insya Allah itu bisa menjadi terapi untuk kesehatan dan kenyamanan dalam tubuh kita ini, Pak. Saya kira begitu. Kita tutup dengan doa, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya senang banget ini pelajaran yang landasannya adalah tersebut. Saya kira untuk Ustaz bisa menyampaikan kepada kita semua, kalau bukunya ini bukunya Imam Tasmuddin Al-Fadil kan maksudnya. Nah, nanti Ustaz bisa menjelaskan tentang Al-Hikam ini yang benar-benar luar biasa menurut saya. Jadi kalau bisa teman-teman mau download di Android ada, di mana-mana ada, saya kira nanti Ustaz bisa menyampaikan karena ini luar biasa teman-teman. Makasih Ustaz. Ya baik, terima kasih Pak sarannya. Memang saya kajian ini sudah hampir 2 tahun di Istiqlal sampai saat ini, tapi itu pun belum selesai karena terus semakin kita kaji semakin penasaran kita. Tapi ya saya kira masalahnya di sini memang kajian seperti ini sangat luas. Itu kita nanti bahas seperti apa lagi hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam, ada ribuan hikmah di situ. Ya, saya sudah 2 tahun, tetapi 2 tahun saja masih sifatnya pengantar saja karena sangat dalam, dan kalau kita memaksakan diri untuk cepat-cepat selesai satu kitab itu, saya kira pemahamannya menjadi sangat kurang. Ya, saya kira nanti saya usahakan apa yang saya sampaikan ini nanti saya bisa ibu bisa mengambilnya nanti saya kirim lewat email, dan sebenarnya sudah saya siapkan untuk saya serahkan nanti sama Papa dalam bentuk web, bahkan sebagian sudah saya print, sudah saya print nanti saya serahkan. Ya, yang terdapat yang mau mengkopi nanti bisa minta ke Pak Farhat tentang seluruh materi yang saya sampaikan di sini. Tetapi tetap itu masih pengantar Pak, karena kita Al-Hikam itu memang tahunan itu Pak, tidak selesai dalam waktu sekejap. Ya, saya kira kita
harus melaksanakan sholat isya. Mari sama-sama kita bermunajat dan bermohon kepada Allah. Illa hadhimullah walikulli ummatin salihah, terkhusus buat orang tua kita, buat orang-orang yang kita cintai, buat orang-orang yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Buat orang-orang yang hatinya mungkin selama ini tertutup, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah. Buat hati yang selama ini ada penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Billah hadhimullah walikulli ummatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Tuhan kami bermunajat dengan sungguh-sungguh kepada Engkau ya Allah. Engkau saja yang menghidupkan dan mematikan kami ya Allah. Engkau saja yang memberikan rahmat begitu banyak kepada kami ya Allah. Engkau yang memberi kami mata, tapi sering kami gunakan untuk melihat yang tidak kami kasih Allah. Ampuni kami ya Allah. Engkau beri kami telinga, tapi kami gunakan untuk mendengar yang sia-sia. Ampuni kami ya Allah. Engkau beri kami lidah, tapi kami gunakan untuk berbohong dan menggunjing. Ampuni kami ya Allah. Engkau beri kami tangan, tapi kami gunakan untuk menjauhnya diri dan orang lain. Engkau beri kami kaki, tapi kami gunakan untuk melangkah ke tempat maksiat. Engkau berikan kami akal, tapi kami gunakan untuk memikirkan hal-hal yang menyesatkan kami ya Allah. Ya Rabb, kasih sayang dan ampunan yang jauh lebih besar, melebihi dari pemeriksaan ya Allah. Jangan Engkau murka dan marah kepada kami ya Allah. Kalau Engkau murka dan marah kepada kami, tentunya kami akan menjadi manusia yang hidup seperti itu kami. Ya Rabb, kalau Engkau cabut mata ini, bagaimana kami bisa melihat indahnya dunia ini? Padahal itu mudah bagimu. Kalau Engkau hapus pendengaran kami, tentu dunia ini akan senyap tanpa irama. Kalau Engkau cabut lidah kami, kami tidak bisa berteriak minta tolong. Padahal itu juga sangat mudah bagimu. Kalau Engkau ambil kaki kami, kemana kami berlari ketika bencana melanda? Apa sulitnya bagi Engkau mencabut semua tinggalan anggota dalam tubuh kami ini? Ya Rabb, Engkau beri kami amanah hingga setua ini, tapi kami sering sia-siakan. Sering kami lalaikan hingga usia kami terlalu perjumpaan pun kami. Nafas demi nafas Engkau berikan, tapi kami tidak jadikan nafas itu untuk menjadi amal apapun. Cahaya matahari menerangi kami setiap hari, tapi kami justru mencari kegelapan. Ampuni kami. Dunia yang Engkau sediakan untuk bertingkat, tapi sering kami injak-injak menyimpan kesombongan. Ampuni kalau kami selama ini berbuat lalai dan hancur ya Allah. Langit Engkau ciptakan sebagai atap, jarang mengingatkan kami pada keagungan. Padahal kalau kami mau berpikir, kami akan menyadari bersama masalah sahabat. Tidak ada sesuatu pun yang Kau ciptakan secara sia-sia. Ya Rabb, orang tua kami sangat menyayangi kami, tapi kami hampir tak pernah membalas diri mereka ya Rabb. Ampuni kami. Pasangan hidup kami mengganti kami di kala susah dan duka, tapi kami sering berkhayal kepada mereka. Ampuni kami. Anak kami sebagai harapan kami kelak, tapi kami tidak memperkenalkan mereka padamu ya Rabb. Tidak mengingatkan mereka tentang kebesaran dan keagungan. Ampuni kami. Ampuni kami yang Rabb, dan nikmat yang tak kami syukuri sehingga apa banyak dosa kami. Bimbing kami dengan hidayah dan kami, dan kelemahan kami bukan menjadi penyebab mereka. Ampuni kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami tidak tahu kapan kami akan dipanggil, dan kami juga tidak tahu dalam keadaan apa Engkau akan memanggil kami. Bila saat kami betul-betul dalam keadaan siap ya Allah, panggilan kami saat kami betul-betul sedang sujud menyembah ya Allah. Panggilan kami saat kami sedang berhidup dengan ketentuan dan takdirmu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Kita akan ibadah, lanjutkan dan mudahkan perkara maut bagi kami. Lanjutkan dan mudahkan perkara maut bagi kami ya Allah. Jadikan kami hidup kami semua dengan husnul khatimah ya Allah.
jadikan ahli hidup kami semua dengan hikmah ya Allah. Kami titipkan kepada Engkau orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi. Kami titipkan pasangan kami titipkan anak-anak kami kepada Engkau. Tolong jaga mereka agar mereka tetap di dalam-Mu. Tolong mereka dalam alam kami ajar kami untuk mereka tetap bersama dengan kita mereka dengan kita. Alhamdulillah. Dengan kepikiran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.